Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan sejawat. Hari ini bertepatan pada hari Jumat, kami mahasiswi Smart Village Wonosobo akan mengadakan proyek pertama kami, yaitu podcast SB3, sharing bareng, belajar bareng. Bersama saya Sanas Mutia Destanza. Di podcast kali ini kita mengambil tema yaitu pendidikan. Di samping kiri saya sudah ada narasumber yang luar biasa. Nah, yang nantinya akan kita tanya-tanya nih. Afwan Ustadz, silakan memperkenalkan dirinya kepada teman-teman yang menonton. Baik, perkenalkan nama saya Kosdan Dawami, umur 30, anak baru 1, istri baru 1. Terima kasih. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan seputar Ustadz, alhamdulillah Ustadz menempuh pendidikan S1 dan S2 di luar negeri. Ya, betul, alhamdulillah. Bukan begitu Ustadz? Ya, betul. Sambil kita sharing-sharing bareng seputar pendidikan yang ditempuh oleh Ustadz di luar negeri, sebelumnya boleh tahu Ustadz S1 dan S2-nya itu di mana? S1 saya di Islamic University Islamabad, IIUI Islamabad, Pakistan. Kemudian S2-nya di International Islamic University Malaysia atau IIUM Kuala Lumpur. Ustadz ada rencana gak sih untuk S3-nya? S3-nya sudah S3 yaitu istri. Tapi kalau untuk S3-nya belum ada rencana kapan, tapi niat sudah ada. Hanya saja waktunya melihat nanti kalau semuanya sudah kondusif ya. Ya. Saya juga penasaran nih Ustadz, gimana cara Ustadz bisa menempuh pendidikan di luar negeri? Semuanya itu saya juga nggak tahu ya dari mana. Tapi yang saya rasakan itu adalah mimpi ya. Karena semuanya itu berawal dari mimpi atau cita-cita. Karena dari kecil saya bercita-cita untuk bisa belajar di luar negeri. Salah satunya adalah paman saya, 2 orang juga, satu belajar di Madinah dan Pakistan, satunya lagi belajar di New Zealand. Ya, lebih-lebih ustadz-ustadz kita di Gontor juga banyak sekali yang lulusan luar negeri. Maka itu yang menginspirasi bagi saya. Semoga suatu saat saya juga bisa menginjakkan kaki dan memakan nasi dari negeri tersebut. Amin. Nah, dalam menempuh pendidikan itu di sana pernah gak sih Pak Ustadz merasa kesulitan? Kesulitan itu pasti ada ya. Karena kita lahir ke dunia itu merupakan masalah. Jadi setiap umur kita itu sebetulnya masalah. Ya. Terutama kalau kaitannya dengan pendidikan di sana di Pakistan, maka masalah yang pertama atau yang tantangan bagi saya adalah makanan ya, dan juga budaya di sana karena kan beda. Kalau di sini kita mungkin lelaki perempuan bisa saling diskusi, kalau di sana tidak ya, suatu aib di sana. Atau mungkin di sini kita bisa mengunjungi rumah teman perempuan kita atau rumah kawan kita saja nggak bisa, harus kita di depan rumahnya, saking mereka menganggap bahwa rumah itu suatu aurat, jadi tidak boleh semua orang atau orang lain melihat di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan di sana susah kita mencari nasi putih ya. Kalau pagi makannya harus parata itu kayak roti Maryam ya. Pertamanya susah kita ya, orang Indonesia kalau belum makan nasi itu belum makan walaupun sudah betul makan roti banyak. Dan yang kedua masalahnya adalah iklim ya, karena di sana 4 musim, maka ketika musim panasnya minta ampun, sehingga kalau kita mau keluar harus baju kita basahkan ya, naik motor nanti akhirnya kering sendiri. Kalau musim dingin sebaliknya, dingin sekali, jaket kita bertebal-tebal ya. Sama yang terakhir bahasa ya, karena kan walaupun kita sama-sama bisa bahasa, udah belajar bahasa Inggris, namun aksennya kan berbeda di sana. Jadi perlu waktu untuk adaptasi, untuk memahami bahasa mereka itu. Nah, gimana cara Pak Ustadz itu menghadapi kesulitan tersebut? Pertama, saya dari dulu memang bahwa semua itu tergantung cara pandang kita. Kalau kita memandang kesulitan adalah tantangan atau batu loncatan untuk ke level yang selanjutnya, maka kita akan asik menikmatinya. Kayak kita main game atau main PUBG atau itu kan penuh dengan tantangan-rintangan, tapi kita menikmati karena untuk mencapai level yang lebih tinggi. Bukan sebaliknya, tantangan-rintangan itu malah kita pandang sebagai hambatan, sebagai masalah, maka kita tidak akan bisa menikmatinya.
Jadi intinya adalah cara pandang kita menyikapinya. Berarti kita kayak harus menghadapi kesulitan-kesulitannya ya. Iya, kita nikmati, kita pandang itu sebuah tantangan atau batu loncatan untuk ke level kualitas kita, diri kita ke yang lebih tinggi. Nah. Terus menurut Ustadz, kualitas pendidikan di sana itu kayak gimana sih? Ada yang membedakan nggak sama yang di sini di Indonesia? Secara umum kalau kualitasnya kalau di Pakistan tidak jauh berbeda, ya. Hanya saja ada beberapa perbedaan. Contohnya kalau di sana tidak ada KKN. Nah, KKN tidak ada, ya. Itu saya juga kangen karena S1 di sana, S2 Malaysia nggak ada KKN juga. S2-nya apa? Yang kedua nggak ada skripsi. Mayoritas di luar negeri, ya, perguruan negeri sampai di Harvard dan lain sebagainya. Untuk S1 memang tidak ada skripsi. Adanya mini project atau final project yang mana itu tidak diujikan, ya. Kalau kita kan di Indonesia sudah kayak S2 ya, lulus S1 karena diujikan dengan berbagai dinamikanya. Nah itu kalau secara kurikulum dan lain sebagainya ya tidak jauh beda lah. Berarti kalau gitu kayak lebih enakan pendidikan di luar negeri gitu ya, karena kan kalau misalnya di sini kan kayak skripsi itu harus kita harus penelitian dulu, kalau di sana cuma tinggal. Iya betul ya, istilahnya tidak seketat, tidak setebal skripsi ya. Sama di sana kan bisa jalan-jalan ya. Kalau di sini mungkin kita jalan-jalannya ke situ-situ, kalau di sana kan kita bisa ke Kashmir, ke tempat yang hujan salju dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terus apa yang membuat Ustadz itu mendedikasikan pendidikan yang Ustadz tempuh di sana lalu mengamalkan ilmunya di sini? Maksudnya apa alasan saya untuk kembali lagi sini atau karena setelah saya mengalami dan pergi ke Pakistan atau ke Yaman atau ke bukan Yaman, Oman ya, dan beberapa negara lain, ternyata hidup yang menurut saya yang paling pola hidup sehat itu ya di Indonesia, khususnya di Wonosobo. Maka Mbak siapa namanya? Sanas. Nah, semoga bisa tetap di Wonosobo. Ya. Itu karena apa? Contoh kalau di Malaysia, itu makanan itu senantiasa banyak minyaknya. Iya. Cara masak mereka itu berbeda. Kemudian ketika musim panas, kalau tidak minum minuman soda, itu kayak kita masih haus saja. Maka itu susah bagi kesehatan kita kan susah. Kalau musim panas kalau nggak pakai AC, kalau nggak pakai ini susah kegerahan. Musim dingin nggak pakai heater atau pemanas, kedinginan ya. Maka kalau di Indonesia alhamdulillah, kalau di Wonosobo sayur bisa setiap hari, air putih sudah seger, udah dingin ya. Kemudian pola hidup ya, pokoknya menurut saya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya pengen kembali ke tempat saya, karena saya masih memiliki orang tua dan orang tua menurut saya adalah jalan ke surga yang paling dekat. Karena maka saya walaupun sudah ditawarin untuk ngajar di mana atau diajak kerjasama, cuman saya masih berat karena ibu dan ayah saya hanya satu-satunya dan tidak akan terulang kembali. Jadi kalau mau pendidikan sejauh manapun pasti akan kembali ke Indonesia gitu ya Ustadz? Ya, kalau bisa sunnahnya kan kita mengembangkan atau berdakwah tempat kita, ya kan? Bukannya kita, ya boleh sih kita ke tempat lain, boleh-boleh saja karena namanya rezeki kan, atau tempat kita berpancarian kan Allah yang mengatur. Tapi alangkah baiknya kita kalau bisa ya ke tempat asal kita. Oh iya Ustadz, pas menempuh pendidikan di luar negeri itu, Ustadz itu beasiswa atau biaya sendiri? Oh ya betul, ini pertanyaan menarik bahwa ternyata tidak semua pendidikan di luar negeri itu beasiswa. Ya. Kalau di Pakistan itu tidak beasiswa awalnya, namun ketika kita nilainya bagus maka kita mampu nanti akan mendapatkan beasiswa dari universitasnya. Ketika di Malaysia juga sama, saya tidak dengan beasiswa ya. Namun ketika
itu sambil nyari-nyari istilahnya beasiswa yang ada di sama. Kalau nilainya bagus juga dapat potongan apa namanya? Potongan harganya. Potongan ya, potongan Potongan harga. UKT-nya. Nah itu. Lalu apa yang memotivasikan Ustadz untuk kuliah di luar negeri? Motivasi saya, kalau saya kan jurusannya ekonomi Islam dan yang saya tahu itu bahwa apa namanya Ka'batul Qusot atau kiblatnya ekonomi Islam itu di Malaysia sama di Pakistan. Iya. Nah itu karena di sana banyak pakar-pakarnya ya, yang mana pakar ekonomi Islam, Islamic banking dan lain sebagainya. Maka itu yang menjadikan saya untuk termotivasi ke sana. Dan lebih-lebih ketika di Gontor senantiasa ditekankan ketika kita lulus itu barulah kunci ini untuk membuka gudang-gudang khazanah keilmuan yang lainnya. Maka ketika lulus jangan berpuas, namun kalian harus membuka gudang-gudang ilmu. Harus berjuang lagi. Nah, gitu berjuang lagi misalnya di tempat-tempat lainnya. Jadi kayak siapapun bisa untuk mungkin kuliah di luar negeri gitu. Iya, untuk mungkin sekali. Nah, cuman orang banyak yang tidak tahu apa trik atau caranya itu. Ya kan menganggap bahwa keluar negeri itu mahal. Itu salah. Sekarang apalagi dengan bantuan media sosial ya, itu banyak sekali cara untuk bisa kuliah di luar negeri dengan biaya yang ya sederhana. Gitu. Kalau menurut Ustadz nih, ada gak sih kesempatan untuk wanita untuk kuliah di luar negeri atau hanya laki-laki saja? Menurut saya ada ya, sangat besar sekali apa namanya kesempatannya dan itu saya sangat mendukung ya. Cuman tadi melihat harus apa namanya kalau misalnya kira-kira orang tuanya tidak mengizinkan ya atau keluarganya tidak mengizinkan, maka lebih baik tidak. Tapi kalau misalnya dia dapat beasiswa kemudian apa namanya ya pokoknya tidak ada hambatan atau tidak ada perempuan itu ya memiliki kesempatan yang sama. Iya kan kadang ada yang bilang kayak ngapain sih perempuan tuh berpendidikan yang tinggi karena nanti bakal di rumah aja gitu. Nah itu pandangan yang salah karena Islam sendiri mengatakan al-ummu madrasatul ula ya. Ibu atau seorang ibu adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Ketika kita mendidik ibu kita berkualitas atau istri-istri atau itu kualitasnya baik ya, pendidikannya baik, maka yang akan lahir daripadanya juga insya Allah anak-anak yang berkualitas yang baik. Maka bukan seperti yang dulu lagi ya, dulu kan masih primitif, masih konservatif, jadi ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ya, paling juga nanti kamu di dapur, di kasur sama di rumah gitu, beres-beres rumah. Lalu peluangnya itu sama besar gak sih Pak Ustadz? Kalau untuk ke Timur Tengah itu untuk yang perempuan memang yang beasiswa itu susah karena apa namanya harus ada syarat mahramnya atau istilahnya yang mendampingi mahramnya itu. Tapi kalau yang nggak beasiswa tetap contohnya di Mesir, kayak di Yaman, kayak di yaitu Mesir, Yaman ya. Karena kalau di Eropa namanya orang Eropa ya tidak ada istilahnya peraturan yang mengikat seperti itu. Berarti siapapun itu bisa dan berpeluang ya tanpa ada syarat-syarat tertentunya gitu Pak Ustadz untuk berkuliah di Timur Tengah. Betul ya, semuanya berpeluang ya, termasuk yang putri. Yang penting ketika pepatah Arab mengatakan idza shadaqal azmu wa dhahas sabil, ketika ada niat tekad yang kuat insyaallah jalannya akan terbuka. Jadi jika ada usaha atau niat tuh pasti semua pasti bisa. Semuanya pasti bisa ya. Kita punya Allah ya. Segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Apalagi kalau niatnya mulia kan pendidikan ya. Itu insya Allah pasti ada jalan. Yang terakhir nih Ustadz, bisa diberikan pesan-pesan kepada teman-teman kita yang masih sekolah untuk memiliki semangat tinggi dalam belajar. Pesannya dua. Yang pertama adalah tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Jadi jangan sampai
setelah lulus kuliah atau setelah lulus bangku sekolah kita mengatakan berarti nggak perlu belajar lagi, tidak. Sekolah memang di bangku sekolah, tapi untuk menuntut ilmu atau belajar itu ada di mana-mana. Lebih-lebih ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu kehidupan, Ya. bersosial, ya. Ilmu yang kita temukan di langsung nyata di mana? Di dalam kehidupan. Kemudian terakhir, selalulah berdoa ya agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Artinya bermanfaat, berkah itu mampu menambah kebaikan-kebaikan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Sekarang banyak orang yang berilmu, bertitel tinggi, berpendidikan tinggi, namun tidak berkah karena dengan ilmunya dia mendolimi rakyat, mendolimi orang lain, ya malah justru menjadi beban bagi dirinya, ya. Maka apapun ilmunya, kalau berkah ya mampu memberikan manfaat bagi kita orang lain dan itu sangat-sangat mulia dalam pandangan agama kita, agama Islam. Tak terasa waktu telah berlalu nih Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kami. Ya. Jangan kapok ya Ustadz untuk datang ke podcast kami. Jazakallah khairat Ustadz. Sama-sama. Ya baik teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari sharing, belajar bareng bersama Ustadz Kosdan yaitu kita dapat tahu bahwa tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu tiada batas, waktu selalu berdoa dan beragama. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, faktabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast SB3 selanjutnya. Dadah.